Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai presenter perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Namira Pangesti dengan NIM 038, Andre Paranasurya dengan NIM 043, Farah Astriani dengan NIM 060, dan saya Sofia Isnawati Putri dengan NIM 050. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Fitriana Widya Stuti, SPSI, MSI Psikolog. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah minat, bakat, dan kreativitas. Minat, bakat, dan kreativitas merupakan bagian dari potensi siswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, dengan salah satu tujuannya adalah mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi minat, bakat, dan kreativitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, kita semua mengetahui bagaimana pentingnya untuk mengetahui apa bakat kita, apa minat kita, dan bagaimana kreativitas kita. Karena seseorang akan lebih berhasil dalam bekerja apabila pekerjaan itu sesuai dengan bakatnya. Namun sebelum itu, mari kita berbicara sedikit mengenai intelijensi. Apa itu intelijensi? Intelijensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Intelijensi meliputi kemampuan verbal, pemikiran yang lancar, pengetahuan, perencanaan, perumusan masalah, penyusunan strategi, representasi mental, keterampilan pengambilan keputusan, dan keseimbangan serta integrasi intelektual secara umum. Kemudian, mari kita masuk pada materi yang pertama, yaitu minat. Berbicara mengenai minat, apa itu minat? Minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Minat dapat timbul karena adanya daya tarik dari luar. Daya tarik dari luar ini bisa berasal dari guru yang menyarankan siswanya untuk memasuki beberapa ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan positif di sekolah lainnya. Adanya pengaruh dari minat juga dapat memunculkan bakat. Kemudian, jika kita berbicara bakat, apa itu bakat? Bakat merupakan sesuatu yang terpendam, sesuatu yang masih terpendam dalam diri seseorang. Kemudian, bakat ini akan terbantu munculnya bila mendapatkan latihan yang cukup. Atau dengan kata lain, bakat merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, seseorang yang berbakat cenderung akan lebih cepat dalam pengerjaan pekerjaannya dibandingkan dengan seseorang yang kurang berbakat. Bagaimana konsep anak berbakat? Menurut United States Office of Education, anak berbakat ialah anak yang memiliki keterampilan unggul atau kemampuan yang unggul. Nah, kemampuan unggul ini bisa dibuktikan melalui kemampuan berprestasi yang tinggi dalam bidang intelektual, kreatif, artistik, kapasitas kepemimpinan, atau bidang akademik spesifik lainnya. Kemudian, ciri-ciri anak berbakat. Dalam PowerPoint sudah dipaparkan, terdapat beberapa ciri-ciri anak berbakat. Seperti membaca lebih banyak dan cepat, kemudian memiliki pembendaharaan kata yang lebih luas, mempunyai inisiatif dan dapat bekerja dengan sendiri, berpikir dengan luas, memiliki pengamatan tajam, berpikir kritis, dan ciri-ciri lainnya. Bagaimana cara kita dapat memahami anak yang berbakat? Secara fisik, anak berbakat mempunyai penampilan yang sama dengan anak-anak lain pada umurnya. Hanya saja, pada anak berbakat, kinerja kedua otak antara otak kanan dan otak kiri itu lebih seimbang, dan juga otak kanan dan kiri bekerja dengan sama baiknya. Bagaimana cara kita untuk menentukan anak yang berbakat? Secara umum, cara menentukannya terdapat dua macam, atau bisa kita sebut sebagai tes bakat. Yang pertama ada tes bakat umum.
tes bakat umum ini seperti tes bakat skolastik. Mungkin di beberapa sekolah pada awal masuk sekolah sudah ada tes bakat skolastik. Kemudian yang kedua adalah tes bakat khusus. Tes bakat khusus ini berupa tes sensori, tes artistik, tes kreativitas atau tes-tes lainnya. Apakah bakat itu penting? Oh, tentu bakat itu penting. Karena terdapat beberapa manfaat jika kita mengenal bakat. Yang pertama, untuk mengetahui potensi diri, kemudian untuk merencanakan masa depan, dan yang paling penting untuk menentukan tugas atau kegiatan yang akan kita lakukan. Berbicara mengenai bakat, sebenarnya bakat itu terdapat berbagai macam. Seperti yang pertama, terdapat verbal skill. Verbal skill merupakan kemampuan untuk berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan maknanya, seperti penulis, jurnalis, reporter, atau pembicara lainnya. Kemudian, mathematical skill merupakan kemampuan untuk melakukan operasi matematika, seperti ilmuwan, insinyur, dan akuntan. Yang ketiga, spatial skill merupakan kemampuan berpikir menggunakan 3 dimensi, seperti arsitek, seniman, dan pelaut. Yang keempat adalah bodily kinesthetic skill, atau kemampuan untuk memanipulasi objek dan menjadi mahir secara fisik, seperti ahli bedah, pengrajin, dan penari. Kemudian musical skill adalah kepekaan terhadap nada, melodi, dan juga ritme. Biasa dimiliki oleh komposer musik dan terapis musik. Selanjutnya, intrapersonal skill adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan mengarahkan secara efektif mengenai kehidupan seseorang, seperti seorang teolog atau psikolog. Selanjutnya, interpersonal skill adalah keterampilan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Biasa dimiliki oleh guru atau profesional kesehatan mental. Yang terakhir adalah naturalis skill. Naturalis skill merupakan kemampuan untuk mengamati pola di alam dan memahami sistem alam dan buatan manusia, seperti seorang petani, ahli botani, ahli etologi, atau penata tanaman. Yang selanjutnya, masalah umum pada anak berbakat. Ternyata anak berbakat juga dapat mempunyai masalah. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena anak berbakat tidak memperoleh akses yang mampu memfasilitasi kebutuhan mereka. Kami di sini menuliskan 5 macam masalah umum yang sering terjadi. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dapat mengarah ke sikap meragukan atau skeptis, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Kemudian, kepekaan yang tinggi membuat anak berbakat mudah tersinggung atau peka terhadap kritik orang lain. Selanjutnya, sikap mudah bosan pada hal yang rutin bisa muncul karena kreativitas dan minat pada hal yang baru. Yang keempat, kurang sabar atau kurang toleran, berhubungan dengan semangat yang tinggi dan kesiagaan mental. Yang terakhir adalah beban mental, mengarah kepada frustasi, berhubungan dengan adanya labeling. Pembahasan selanjutnya adalah kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru atau kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Terdapat 2 ciri-ciri kreativitas. Yang pertama, ciri-ciri kognitif. Ciri-ciri kognitif itu meliputi kelancaran, keluasan, keaslian, elaborasi, dan pemaknaan kembali dalam pemikiran. Kemudian ciri-ciri non-kognitif meliputi motivasi, sikap, rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin mencari pengalaman baru. Terdapat 3 teori yang melandasi pengembangan kreativitas. Yang pertama, teori tentang pembentukan pribadi yang kreatif. Terdapat teori psikoanalisis dan teori humanistik. Teori psikoanalisis mengatakan bahwa kreativitas sebagai hasil mengatasi suatu masalah, sedangkan pada teori humanistik, kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis. Kemudian teori yang kedua adalah teori tentang PRES.
Kreativitas anak membutuhkan adanya dorongan dalam dirinya berupa motivasi intrinsik dan dorongan dari lingkungan berupa motivasi ekstrinsik. Teori yang ketiga, teori tentang proses kreatif. Menurut Wallace, bahwa berpikir kreatif meliputi 4 tahap. Yang pertama, persiapan, kemudian yang kedua tahap inkubasi, yang ketiga tahap iluminasi, dan yang keempat adalah tahap verifikasi. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu tahap persiapan? Tahap persiapan itu di mana kita memecahkan masalah dengan belajar berpikir, mencari jawaban dan bertanya pada orang lain. Kemudian pada tahap inkubasi, mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang tidak dilanjutkan seakan melepaskan diri sementara dari masalah tersebut. Yang ketiga, tahap iluminasi. Tahap iluminasi ini timbulnya inspirasi atau gagasan beserta proses psikologisnya. Tahap terakhir adalah tahap verifikasi. Pada tahap ini, ide atau kreasi baru harus diuji terhadap realitas. Kemudian, ciri-ciri orang yang kreatif. Orang yang kreatif itu mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, selalu ingin tahu dan minat yang luas. Kemudian yang kedua adalah percaya diri, penuh semangat, cerdik, dan tidak menjadi seorang yang penurut. Yang ketiga adalah berani mengambil resiko, namun resiko yang diambil harus dalam perhitungan yang matang. Yang keempat adalah anak kreatif lebih terorganisasi dalam melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya, seorang anak yang kreatif melihat masalah dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah cepat menunjukkan perhatian pada masalah orang dewasa. Masalah pada orang dewasa ini seperti masalah tentang politik atau ekonomi yang dapat diamati dalam masyarakat. Kemudian, bagaimana peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk kreativitas ini? Peran orang tua sebaiknya memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan bakat dan sesuai dengan minatnya. Kemudian peran masyarakat, seseorang akan merasa aman secara psikologis dan bebas untuk mengembangkan dan mengungkapkan diri dalam lingkungan di mana dia hidup. Kemudian peran sekolah atau guru di sini harus bersikap demokratis, ramah, dan memberi perhatian perorangan, sabar, minatnya luas, kemudian penampilan yang menyenangkan, adil, dan tidak memihak terhadap satu orang. Kemudian, bagaimana hubungan antara inteligensi, minat, bakat, dan kreativitas? Yang pertama, minat dengan bakat. Bakat tidak akan berkembang tanpa adanya minat. Jadi, dengan kata lain, untuk menemukan suatu bakat, kita harus mempunyai minat pada bidang tertentu. Nah, jika kita sudah mempunyai minat pada satu bidang, misalnya seperti melukis, maka bisa jadi melukis adalah bakat kita. Kemudian selanjutnya adalah kreativitas dengan intelijensi. Kreativitas merupakan salah satu ciri dari perilaku yang intelijen. Yang ketiga, intelijensi dengan bakat. Intelijensi berkaitan dengan penyesuaian diri yang mempengaruhi tercapainya pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan dan keterampilan ini didapat melalui sebuah latihan yang nantinya akan menjadi sebuah bakat yang unggul. Selanjutnya, bakat dan prestasi. Perwujudan nyata dari bakat adalah prestasi. Namun, tidak sedikit orang yang mempunyai prestasi lebih dari satu bakat. Jadi dengan kata lain, bakat itu tidak hanya pada satu bidang, bakat itu bisa dalam berbagai macam bidang. Selanjutnya, intelijensi dengan prestasi belajar. Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Yang terakhir adalah kreativitas dengan intelijensi. Produk kreativitas yang tinggi memerlukan dengan intelijensi yang tinggi pula. Karena orang dengan intelijensi yang tinggi pastinya memiliki sudut pandang yang luas, dan sudut pandang yang luas adalah salah satu ciri dari orang yang kreatif. Sekian
Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan pengucapan kata dalam penjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.